Assalamualaikum, ketemu lagi channel aku Dedelan. Teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang perjalanan haid aku dari mulai aku remaja sampai sekarang. Jadi teman-teman, dari aku kecil ya, maksudnya SMP lah gitu ya, remaja. Aku tuh memang bermasalah sama menstruasinya. Jadi aku tuh dapet haidnya itu setelah aku berobat ke objin. Aku di USG, aku dites segala macem. Nah, mungkin uh, dulu mah penjelasannya mungkin nggak terlalu ngerti ya, tapi kalau aku sekarang ingat lagi, kayaknya aku tuh si sel telur itu kecil-kecil banget, dan sel telurnya itu pecah sebelum waktunya, jadi belum matang udah pecah gitu loh. Apa sih istilahnya kalau zaman sekarang mah ya? Nantilah aku tulis ya kalau aku inget. Nah, karena aku haidnya pakai obat hormon dari dokter, jadi saat haid itu eh, aku tuh bener-bener kayak bukan haid yang biasa. Jadi haidnya tuh suka banyak banget bleeding gitu. Nah, itu tuh harus di stop sama obat lagi, teman-teman. Nah, itu tuh berlangsung agak lama. Dari mulai aku SMA, mungkin itu selama aku SMA lah kalau nggak salah, itu tuh terjadi itu ya. Sampai saking banyaknya darah aku yang keluar, itu tuh kata dokter, kata objin aku tuh itu bukan bukan sel telur aku yang pecah gitu. Ini tuh darah merah aku yang keluarnya gitu. Jadi aku tuh sempat beberapa kali sampai harus di eh, transfusi. HB aku turun terus, kalau nggak salah ya, aku tuh pernah masuk rumah sakit, HB aku tuh sampai berapa ini, kalau nggak salah karena aku lupa nih ya, 4 gitu kalau nggak salah, sampai aku tuh harus ditransfusi beberapa labu. Cuman gara-gara haid itu, hormon yang nggak bagus itu. Nah, jadi semakin dewasa aku udah punya anak gitu ya, udah melahirkan 2 kali gitu ya, mulai tuh berjarak si bloodingnya, tapi tetap itu tuh ada blooding aja gitu. Bahkan saat aku coba pakai IUD, aku tuh jadi banyak banget haidnya. Terus orang-orang bilang katanya wajar kok gitu. Terus aku juga kontrol ke dokter aku gitu ya, ke objinnya, ya memang ada yang seperti itu, tapi kalau sudah terlalu banyak ya itu nggak wajar juga gitu. Nah, objin aku tuh waktu itu akhirnya kasih Diana itu. Satu, karena memang aku jerawatan parah. Yang kedua, haid aku memang bukan gak lancar, justru blooding gitu. Nah, dicoba ini teh katanya gitu ya. Karena objin aku udah kenal aku sejak aku SMP kan, sampai sekarang gitu. Nah, waktu itu tuh 10 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, kasihlah Diane, dan alhamdulillah semenjak pakai Diane, haid aku tuh teratur, sangat teratur. Bahkan saking teraturnya, kan udah ada pil-pilnya gitu ya. Aku tuh tahu besok subuh itu aku akan haid gitu. Jadi aku malam-malamnya tuh udah pakai pembalut, teman-teman. Saking udah tahu pasti gitu. Jadi takut tembus gitu ya, takut datangnya jam 3 subuh atau jam 4. Jadi pas malam tuh aku udah pakai pembalut, dan bener besoknya aku bangun subuh tuh udah langsung haid gitu. Jadi saking saking teraturnya gitu. Nah, eh, buat teman-teman yang mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, bisa jadi informasi lah gitu ya buat teman-teman yang haidnya mungkin nggak teratur, atau justru antara haidnya nggak teratur tuh ada dua, haid nggak haid, atau justru haid terus gitu. Itu tuh termasuk yang nggak teratur. Nah, coba periksain ke objinnya. Terus mungkin bisa, dok gimana kalau misalnya saya pakai Diane gitu, siapa tahu cocok juga kayak aku kan, jadi solusi juga gitu. Karena selain itu haid tidak teratur itu cuman salah satu dari apa ya, gejala yang aku rasain bahwa hormon aku tuh nggak bagus gitu, nggak seimbang gitu. Nah, banyak lagi gejala lain kayak jerawatnya, terus mood yang nggak bagus atau segala macam. Nah, salah satunya adalah haid yang tidak teratur, baik itu yang tidak haid ataupun yang haid terus gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa jadi informasi yang baik buat teman-teman, bisa jadi insight juga. Tapi disclaimer dulu, ini pengalaman aku pribadi, jadi mungkin nggak sama buat teman-teman. Jadi sebaiknya minum Diane ini harus atas dasar saran dari dokternya, dan diawasi terus sama objin atau bidannya. Terima kasih udah dengerin cerita aku. Sampai ketemu lagi video aku selanjutnya. Assalamualaikum.